Anda mutih-mutih gigi, mau mutih-mutihin gigi, atau mungkin mau giginya bersih biar lebih baik dan lebih bagus, minum tuh tiap hari. Pagi sama mau tidur, minum tuh. Nanti badannya akan bersih insya Allah. Beberapa yang kita bisa lakukan untuk membersihkan endotoksin ini sebenarnya. Ya. Bahan yang kita bisa ambil. Yang pertama apa? Yang pertama tuh ini raw carrots. Apa? Tentang wortel. Wortel mentah. Wortel mentah. Terutama kalau ketemu nanti wortel ungu. Kalau ada. Ada. Jarang sih, cuman ada. Susah kan? Ya nggak susah kalau, tapi cari wortelnya yang anu ya, yang organik ya. Wortel. Carrot wortel kan? Iyalah. Kok saya lupa? Carrot wortel, karot. Ya. Itu yang pertama. Kalau nggak ada gimana? Bengkuang. Bengkuang oke. Karena seratnya, babnya sebenarnya balik-balik ke serat sebenarnya. Ya. Itu yang pertama. Untuk bersihkan endotoksin tadi ya. Yang kedua, minyak kelapa. Bukan yang buat goreng ya. Coconut oil ya. Mungkin kalau kita mungkin VCO kali ya. Ya VCO. Dia bagus dalam menurunkan tingkat racun dalam tubuh kita. Nah gitu. Termasuk tadi satu saya lupa, tadi puasa, satu lagi tuh logam berat itu kita bisa angkat salah satunya dengan berbekam. Rutinin berbekam. Bekam itu nanti kapan-kapan kita bahas ya. Itu Masya Allah, sakti mandraguna itu terapi itu. Sakti sih. Bahkan kalau mungkin dibahasakan oleh beberapa teman-teman saya yang meneliti tentang itu, dia seperti mesin hemodialisa, mesin cuci darah. Seperti itulah kerja. Makanya rugi banget kalau Anda yang belum pernah berbekam, berbekamlah. Ya. Berbekamnya di mana? Berbekam yang sudah ikut standarisasi dari Perkumpulan Bekam Indonesia. Klinik-kliniknya itu ada terapisnya sudah ikut standar biar bersih, higienis kan. Dan biasanya ada tanda tangan ketua umumnya yang lagi ngomong. Gitu. Kadang-kadang ada fotonya juga di depan. Itu yang kedua, coconut oil. Yang ketiga ini kita jarang dapatkan, cuman kalau dapat bagus, namanya dandelion root, akar dandelion. Nanti di browsingnya dandelion. Itu juga bisa. Nah, yang ini yang gampang. Yang gampang ini adalah kita bisa dapatkan banyak hari-hari kita itu golongan bawang-bawangan, terutama bawang putih dan bawang-bawang yang lain. Itu dia juga punya efek untuk mengikat racun. Ya. Tapi bawang jangan dikunyah. Rontok gigi nanti. Jadi kalau bawang itu diapain? Ditelan aja. Kalau kuat lambungnya ya. Kalau nggak kuat gimana? Masukin dalam air, kasih sayur. Jadilah sayur, airnya Anda minum. Baik, itu yang ketiga. Garlic ya. Jadi caranya gimana? Kalau garlic bisa banyak Anda bisa lakukan, atau mungkin difermentasi juga boleh, atau mungkin garlic itu Anda cemplungin dalam madu. Ya, biar nanti dia juga jadi antibiotik versi kita. Ya. Jadi madu mungkin satu botol atau satu gitu, Anda campurin beberapa. Masih banyak pertanyaan. Saya pikir udah sehat-sehat semua. Jadi madu ya, campurin itu garlic. Jadi bawa bawang putih, bawang merah, bawang bombay, mana aja. Semua bawang. Ya, secara umum itu dia punya efek untuk menyerap toksin ya.
Aflatoksin. Kemudian apa lagi? Yang ketiga ini istilah, cuman kita bisa dapatkan dari bahan laut ya, atau mungkin namanya karagenan. Nah, karagenan itu bisa Anda dapatkan dari kayak rumput laut juga bisa. Ya, rumput laut itu juga bagus ya, untuk menyerap racun. Ada juga sih yang apa tuh namanya, nyebutin karagenan tuh cacing. Kan ada tuh kapsul-kapsul cacing tuh kan, itu juga bisa. Ya, tapi ya saya jarang makan, lebih pakai rumput laut aja lah. Seaweed itu kan kayak rumput lautnya, atau sea moss gitu-gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini, bahasa kerennya dulu, SCFA. SCFA itu short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek. Asam lemak rantai pendek, SCFA. Di mana dapatnya? Paling mudah kurma. Kurma ya. Terus apalagi? Jahe, ginger extract itu juga punya efek untuk dia ngelawan endotoksin. Ya. Tapi jahenya coba cari yang jahe memang betul-betul pedas ya. Karena sekarang jahe-jahe sekarang tuh sudah banyak jahe hibrid, emprit atau merah lah ya, jahe emprit. Atau kalau nggak ada, tanam sendiri di rumah, kalau ada pot-pot gitu kan, tanam jahe ya, buat anti racun. Itu jahe. Jadi diapain jahenya? Kalau Anda sakti, dimakan langsung. Saya dikirimin ada satu video, ada seorang kayaknya orang di Dubai itu, dia kayak atlet gym gitu kan, dia ngemil jahe gitu. Wih, sakti nih orang, gak kuat saya. Tapi itu bagus sebenarnya ya, ngasih panas, buang bau mulut ya, seperti itu. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Nah, ini mungkin nggak semua, atau mungkin kita bisa pakai, atau mungkin tiap hari, tapi bisa sebagai anti racun. Biasanya dipakai buat orang yang sedang menstruasi, diare, buang-buang air, buang-buang air. Jadi kalau buang air sama buang-buang air kan beda makna kan? Yaitu apa? Bukan, yang hitam-hitam itu loh, areng. Ada. Dulu kan orang buat menghentikan BAB atau perdarahan itu pakai areng. Kita sebutnya itu activated charcoal. Ya kan, areng kan? Ada beberapa jenis areng yang memang bisa dimakan, dia buat nyerap racun. Ya, cuman kita jarang dapatin ya. Tapi kalau dibikin namanya food grade, coba lihat tuh. Ada sekarang saya pernah beli kayak charcoal latte, ya kan? Ada. Jadi dia kopi latte, cuma pakai areng. Nah, termasuk juga areng itu bagus buat gigi, food grade, ya. Tapi gigi itu kalau Anda mutih-mutih gigi, mau mutih-mutihin gigi, atau mungkin mau giginya bersih dari bakteri, nggak perlu bersih banget sih. Maksudnya biar lebih baik dan lebih bagus, itu pakai minyak kelapa. VCO tadi dibekuin, ya, masukin kulkas, lalu pakai pasta gigi ala-ala kita. Haho. Jadi si VCO itu Anda masukin kulkas kan dibeku dia kan. Nah, ambil sikat giginya, taruh coel sedikit, nah gosok-gosok itu. Itu best, bagus, dibuat antibakteri segala macam, bagus. Apalagi Anda gosok-gosoknya pakai siwak, kayu siwak, ya. Siwak tuh kayu yang sangat, masya Allah, baik, bagus sekali lah ya. Atau kayu buat bersihin gigi kan.
Sebenarnya semua bahan pada odol itu ada pada siwak. Apa deh, silikanya, fluoride-nya, ya. Makanya kata Nabi itu siwak itu membuat Allah ridho, gitu. Jadi jangan kita melihat orang yang bersiwak tuh, mohon maaf ya, kayak orang jijik gitu, tidak boleh. Karena itu mau meninggalnya Rasulullah pun beliau SAW meminta diambilkan siwak. Artinya mau ketemu Allah saja Nabi minta diambilkan siwak. Barokahnya luar biasa. Ya. Jadi nanti kapan-kapan mulai dibawa tuh. Makanya beberapa sunnah-sunnah kenabian itu kan salah satunya ada minyak wangi, ada siwak, mencukur bulu kemaluan, segala macam gitu kan. Itu juga masuk. Jadi nanti pakai siwak biar Allah ridho. Jadi kalau nanti mau sholat misalkan gitu kan, mau doa, kata Nabi itu kan, kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, maka aku wajibkan mereka setiap habis berwudu untuk bersiwak. Ada lagi sebutkan di sisi yang lain, Nabi katakan, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka sebelum sholat mereka bersiwak. Oh, pikir ngasih duit. Ya, gitu. Carcoal. Makanya kalau kisahnya di perang Uhud, yang saya ingat itu waktu Nabi SAW luka di pipinya itu kan, Fatimah radhiyallahu anha itu kan membakar tembikar. Kemudian abu tembikar itu tikar lah mungkin ya. Itu dipakai untuk mengini-ngini itu apa? Bukan. Ya, abunya itu diambil, kasih itu sini buat menghentikan perdarahannya. Nah, gitu ya. Carcoal. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan untuk itu? Ini air garam. Tapi garamnya garam yang bagus ya, garam mineral beneran, yang bukan cuman isinya cuman NaCl doang, apalah, saya nggak usah sebut apa, tapi garam non refinasi, garam sehat lah pokoknya ya. Terus apa lagi Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil ya untuk tadi bersih-bersih itu? Sebenarnya banyak sih. Itu beberapa, coba saya lihatin lagi sini. Air kelapa bisa. Air kelapa tua boleh, muda boleh, mana aja. Ini beberapa yang lain juga sebenarnya bisa Bapak Ibu sekalian pakai ya. Di samping dia juga punya efek serat juga, dia punya efek bersih-bersih, namanya sayuran cruciferous. Itu golongannya brokoli, asparagus. Ya. Tuh. Kemudian yang mungkin terakhir ya, habis itu kita mungkin ada dua mungkin yang terakhir. Yang pertama itu adalah herbs and spices, rempah lah ya, rempah dan herbal gitu kan. Jadi kan rimpang rempah lah mungkin bahasa kita ya. Saya tuh kalau paling gampang bikin minuman di rumah tuh cuma beli bumbu dapur itu, ya kan? Bumbu dapur isinya kan kunyit, jahe, kencur kan, apa lagi? Serai, biaskan, tapi rempahnya kan nggak ada. Nah, biasanya ada dua yang saya tambahin rempahnya. Kalau nggak ketumbar atau 3 ketumbar sama cengkeh. Satu lagi kalau mau tambah kapulaga. Minum tuh tiap hari. Gak usah banyak-banyak. Kapan minumnya? Pagi sama mau tidur minum tuh. Nanti badannya akan bersih insya Allah. Ya. Herbs and spices. Nah, yang
terakhir adalah madu. Ya, madu. Mulai dirutinin tuh. Madunya, kurmanya, tadi yang saya sebutkan tadi itu. Berapa lama biasanya proses ini kalau Anda mau lakukan dan dia optimal? Tentunya dengan Anda atau dengan kita menghentikan yang bikin toksinnya kan. Ya kalau masih bandel juga ya nggak bakal banyak bekerja dengan optimal ini gitu loh. Ya. Tapi yang paling utama tuh saya banyak temukan orang-orang yang memang setelah mereka sebulan mungkin mulai menjalani hidup sehat, moodnya itu stabil. Moodnya stabil. Moodnya stabil, mungkin bahasa kita tuh bahagia gitu, tapi tentunya bukan tiap hari bahagia, enggak juga, stabil gitu loh.